Halo pemirsa, program Sorotan Dunia kembali hadir kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Serangkaian informasi dari mancanegara akan kami sajikan untuk Anda dan berikut kita awali Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan serangan Iran saat 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz. Meski sempat terjadi baku tembak dan serangan drone, Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran masih tetap berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku meski terjadi konfrontasi militer di Selat Hormuz pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Dalam pernyataannya di Washington DC, Trump mengatakan pasukan Iran menembakkan rudal dan drone ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah melintasi Selat Hormuz. Meski demikian, Trump menegaskan proses negosiasi nuklir dengan Iran masih terus berlangsung. Ia memperingatkan Tehran agar segera menandatangani kesepakatan atau akan menghadapi konsekuensi yang berat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang dicapai pada 8 April lalu setelah 5,5 pekan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Putaran pertama perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara negosiasi putaran kedua masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Cina menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap infrastruktur minyak di Uni Emirat Arab dan insiden di Selat Hormuz. Beijing mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata menyeluruh untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis waktu setempat, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait serangan yang menargetkan infrastruktur minyak di Fujairah dan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Lin Jian menegaskan, Cina selalu mendorong agar kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk dihormati. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan target non-militer. Sebelumnya, otoritas Uni Emirat Arab melaporkan 3 orang terluka dan terjadi kebakaran di kawasan industri minyak Fujairah akibat dugaan serangan drone yang disebut berasal dari Iran. Otoritas juga melaporkan adanya upaya serangan drone terhadap kapal tanker nasional milik ADNOC saat melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Hal itu untuk membahas hubungan bilateral dan situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyambut kedatangan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Bandara Abu Dhabi sebelum keduanya melakukan pertemuan resmi. Dalam pembahasan tersebut, kedua pemimpin membicarakan penguatan hubungan bilateral serta perluasan kerjasama di berbagai sektor termasuk pertahanan dan keamanan. Keduanya juga meninjau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah serta dampaknya terhadap stabilitas dan keamanan regional maupun internasional. Dalam pernyataannya, Presiden Mesir menegaskan dukungan penuh Mesir terhadap keamanan dan stabilitas Uni Emirat Arab di tengah memanasnya kondisi kawasan. Sisi juga menyatakan penolakan terhadap serangan Iran yang dianggap melanggar kedaulatan Uni Emirat Arab, seraya menegaskan apa yang mempengaruhi Uni Emirat Arab juga mempengaruhi Mesir. Setelah pertemuan, kedua pemimpin turut mengunjungi pilot tempur Mesir yang bertugas di Uni Emirat Arab sebagai bagian dari kerjasama pertahanan antar kedua negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen besar Mesir dan Uni Emirat Arab untuk terus memperkuat koordinasi di tengah dinamika keamanan dan geopolitik kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Vatikan untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo ke-14. Pertemuan itu berlangsung di tengah memanasnya hubungan antara Presiden Donald Trump dan Vatikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Istana Apostolik Vatikan pada Kamis waktu setempat untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo ke-14. Rekaman video menunjukkan Rubio tiba di halaman San Damaso dan disambut oleh prefek rumah tangga kepausan, Uskup Agung Petaraji, sebelum memasuki lokasi pertemuan.
Kunjungan tersebut terjadi setelah Presiden Donald Trump melontarkan kritik terhadap Paus Leo ke-14 terkait sikap Vatikan mengenai Iran. Trump menyebut Paus bersikap lemah terhadap Iran dan menilai sikap tersebut dapat membahayakan umat Katolik. Vatikan menepis tuduhan bahwa Paus mendukung Iran dalam kepemilikan senjata nuklir. Pihak Gereja Katolik menegaskan bahwa Vatikan secara konsisten menolak kepemilikan senjata nuklir. Selain bertemu Paus Leo ke-14, Rubio juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Pihak Vatikan menyebut, pertemuan itu merupakan permintaan dari pemerintah Amerika Serikat. Kunjungan Rubio dinilai sebagai upaya meredakan ketegangan antara Gedung Putih dan Vatikan setelah terjadi ketegangan dalam beberapa pekan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya 3 petugas Palestina tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel di barat kota Gaza. Serangan ini menghantam pos polisi sipil dan kamp pengungsi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Ambulans terlihat berlalu lalang menuju rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza setelah serangan yang diduga dilancarkan pasukan Israel pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan petugas medis menangani para korban serta kondisi lokasi serangan yang dipenuhi puing dan bercak darah di antara tenda-tenda pengungsi. Direktur Layanan Medis Gaza, Fares Afane, menyatakan serangan menargetkan pos polisi sipil di barat kota Gaza. Ia menyebut 3 petugas Palestina tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية. أسفر هذا الاستهداف لحد هذه اللحظة عن شهيدين وعدد من المصابين. غالبية المصابين من المدنيين من الأطفال والنساء. الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار نهائيا. يوميا هناك شهداء من الأطفال والنساء بسبب هذا الاستهداف الهمجي. الاحتلال يحاول الكذب على العالم من خلال وقف إطلاق النار. لم يتم إيقاف وقف إطلاق النار نهائيا. Sementara itu, warga pengungsi Ahmed Abu Ibrahim menyatakan tidak ada peringatan sebelum serangan dilancarkan. Menurutnya, jika tenda dalam kondisi penuh, maka seluruh penghuni bisa menjadi korban tewas. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan pasukannya akan tetap beroperasi untuk menghadapi apa yang disebut sebagai ancaman langsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memberikan penghargaan kepada pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di Kompleks Pemerintahan La Moncloa, Madrid. Pertemuan ini terjadi di tengah sikap tegas Spanyol yang terus mendorong gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang lebih luas di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menganugerahkan Commander's Cross of the Order of Civil Merit kepada pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di Madrid pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Francesca Albanese merupakan ahli hukum asal Italia yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani isu hak asasi di wilayah Palestina. Selama menjabat, Albanese berulang kali menyerukan pertanggungjawaban atas korban sipil dan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza. Pertemuan ini juga menegaskan posisi Spanyol yang menjadi salah satu negara paling kritis di Uni Eropa terhadap konflik Gaza. Madrid terus mendorong gencatan senjata segera serta perluasan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza melalui serangan udara dan operasi darat. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai di sela KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Keduanya juga melakukan jabat tangan dalam konferensi bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada 6 hingga 8 Mei dengan tema Menavigasi Masa Depan Bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan Filipina siap terus memfasilitasi dialog dan kerjasama antara Kamboja dan Thailand. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menekankan pentingnya menghormati kesepakatan yang sudah ada antara Phnom Penh dan Bangkok. Ia menegaskan Kamboja berkomitmen menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Today we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyerukan komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan antara kedua negara. Thailand juga menyatakan siap menyelesaikan persoalan perbatasan darat dan maritim dengan semangat bertetangga yang baik. Kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja hingga kini masih dianggap rawan setelah eskalasi konflik pada akhir 2025 dan berlanjut hingga awal 2026. Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Liza Araneta Marcos. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East-ASEAN Growth Area di Makna Expo Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN. Forum tersebut membahas penguatan kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pembukaan forum menyampaikan pentingnya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk terus menjaga dialog, kerjasama, dan juga saling menghormati di tengah dinamika global. Ia juga menegaskan bahwa tantangan kawasan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIM Piaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM Piaga for present and future generations. Dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BIM EGA harus terus dikembangkan agar lebih adaptif, berdampak, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan visi BIM EGA 2035 sebagai pedoman yang harus diwujudkan secara nyata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengajak negara-negara ASEAN untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di kawasan. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan listrik Trans Borneo guna memperkuat konektivitas energi regional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti ketahanan energi sebagai tantangan mendesak yang harus segera dihadapi di tengah meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik khususnya di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikannya dalam KTT khusus BIM EAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo menekankan bahwa kawasan BIM EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga air, surya, dan angin. Ia menegaskan Indonesia tengah mempercepat transisi energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya nasional. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mendorong negara-negara anggota untuk segera memanfaatkan potensi tersebut guna mendukung transisi energi di kawasan ASEAN. Selain itu, Prabowo menggarisbawahi pentingnya penguatan konektivitas energi melalui pengembangan jaringan listrik Trans Borneo Power Grid. Ia menegaskan perlunya dukungan pendanaan keahlian teknis dan kemitraan regional untuk mempercepat realisasi ketahanan energi dan pangan di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump menegaskan Iran tidak boleh punya nuklir. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam program Sorotan Dunia, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan sikap tegas Washington terhadap program nuklir Iran. Meski mengisyaratkan adanya perbedaan pandangan dengan Vatikan, Trump menyebut Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pandangan Paus Leo mengenai isu Iran. Trump menyebut, terlepas dari ada atau tidaknya perbedaan pendapat dengan Vatikan, posisi Amerika Serikat tetap tidak berubah. Well, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message. Sebelumnya, negara-negara barat menuduh Teheran berupaya mengembangkan kapasitas yang dapat mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Namun, Iran berulang kali menegaskan program nuklirnya hanya digunakan untuk keperluan energi sipil. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Langkah itu disertai penerapan kembali sanksi terhadap Teheran yang memperburuk hubungan kedua negara. Hingga kini, isu program nuklir Iran masih menjadi salah satu sumber utama ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berjalan sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan antara kedua negara. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Donald Trump mengatakan, pemerintah Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan positif dengan Iran dalam 24 jam terakhir dan menilai peluang tercapainya kesepakatan masih terbuka lebar. Trump juga menyebut, Iran diklaim ingin segera mencapai kesepakatan, meski hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai bentuk kesepakatan yang sedang dibahas. We want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. It's very simple, but what's not to submit? So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces, and their leaders are all dead. So I think we won. With that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Pembicaraan ini menjadi sorotan internasional di tengah hubungan tegang antara Washington dan Teheran, yang dalam beberapa waktu terakhir diwarnai konflik dan tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pihak menilai upaya diplomasi ini dapat menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan, meski negosiasi diperkirakan masih akan berlangsung dinamis. Namun,
perkembangan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran terus menjadi perhatian dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Laporan dokumentasi terbaru dari Selat Hormuz menunjukkan ribuan kapal tertahan. Laporan menyebut sekitar 2.000 kapal tertunda pergerakannya akibat pembatasan yang diberlakukan. Rekaman terbaru menunjukkan sejumlah besar kapal berlabuh dan menunggu untuk melintasi Selat Hormuz. Di tengah ketidakpastian situasi keamanan di kawasan tersebut. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran paling penting di dunia bagi distribusi energi global, khususnya untuk pengiriman minyak dan gas ke berbagai negara. Laporan menyebut sekitar 2.000 kapal tertunda pergerakannya akibat pembatasan yang diberlakukan serta meningkatnya resiko keamanan di perairan tersebut. Situasi ini terjadi di tengah sinyal diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut mendekati kesepakatan meski negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai titik akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengakhiri ketegangan jika kesepakatan tercapai, namun tetap memberikan peringatan tegas terkait opsi militer. Namun ia juga mengingatkan kemungkinan eskalasi militer jika perundingan gagal, dengan dampak yang berpotensi meluas ke kawasan sekitar. Hingga saat ini, situasi di Selat Hormuz masih menjadi perhatian dunia, mengingat dampaknya terhadap pasar energi global dan potensi gangguan terhadap rantai pasok internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan hubungan dan koordinasi dengan Amerika Serikat tetap berjalan erat di tengah negosiasi dengan Iran. Pernyataan ini muncul saat Washington dan Teheran dikabarkan semakin dekat menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya terus menjalin komunikasi intens dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan video dari rapat Kabinet Keamanan, Netanyahu menyebut pembicaraan dengan Trump hampir dilakukan setiap hari. Ia membantah spekulasi bahwa Israel terkejut dengan langkah diplomasi Washington terhadap Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan operasi Epic Fury terhadap Iran telah berakhir. Tak lama setelahnya, Trump mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom yang berkaitan dengan pengamanan pelayaran di Selat Hormuz. Media Amerika melaporkan Washington dan Teheran kini menjadi dekat menuju kesepakatan awal berupa memorandum 1 halaman. Dokumen itu disebut akan menjadi dasar bagi negosiasi lebih lanjut terkait program nuklir Iran. Sementara itu, Iran menyatakan masih meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat dan belum memberikan respon resmi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung meski sejumlah kapal mulai kembali melintasi jalur strategis tersebut. Amerika Serikat mengklaim telah mengawal kapal dagang, namun Iran membantah pernyataan tersebut. Sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz di tengah pembatasan akses yang masih berlaku. Komando Pusat Amerika Serikat, US Central Command, menyatakan telah mengawal 2 kapal dagang berbendera Amerika melintasi selat tersebut. Menurut pernyataan resmi, kapal perang perusak berpemandu rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat turut mendukung operasi tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya awal untuk memulihkan lalu lintas perdagangan di jalur strategis global. Namun, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC membantah klaim dari pihak Amerika dan menyebut hal tersebut tidak benar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pelabuhan Iran
Keputusan itu diambil setelah Iran menyatakan akan menutup Selat Hormuz bagi negara yang dianggap tidak bersahabat. Kondisi ini merupakan dampak lanjutan dari eskalasi konflik sejak akhir Februari lalu, saat operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel menargetkan Iran. Meski gencatan senjata telah diberlakukan, proses diplomasi antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan signifikan. Situasi di kawasan Teluk pun masih dipantau ketat, mengingat pentingnya Selat Hormuz bagi distribusi energi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan evakuasi sebuah drone yang ditembak jatuh di kawasan Selat Hormuz. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya situasi antara Teheran dan Washington, meski kedua pihak dikabarkan semakin dekat menuju kesepakatan. Iran merilis rekaman video yang disebut menunjukkan proses evakuasi drone yang jatuh di perairan Strait of Hormuz. Dalam video, drone yang mengalami kerusakan terlihat diangkut dari sebuah kapal ke atas kendaraan. Sebelumnya, unit pertahanan udara Iran mengklaim berhasil mencegat dan menembak jatuh drone pengintai yang disebut bersifat musuh. Sementara, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan suara ledakan dan aktivitas pertahanan udara terdengar di Pulau Hormuz dan Qasem. Situasi ini terjadi di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom, yaitu misi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Meski demikian, Washington menyatakan 2 kapal dagang berhasil melintasi jalur tersebut dalam pengawalan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengkritik operasi tersebut dan menyebutnya sebagai Project Deadlock. Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih tertahan di Selat Hormuz, di tengah pembatasan yang diberlakukan Iran dan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kebakaran terjadi di fasilitas minyak di Fujairah setelah diduga dipicu serangan drone. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rekaman video warga sekitar menunjukkan detik-detik setelah kebakaran melanda fasilitas minyak di Fujairah. Dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara, otoritas Uni Emirat Arab menyatakan kebakaran dipicu oleh serangan drone yang diduga diluncurkan dari Iran. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab juga mengungkapkan pihaknya berhasil mencegat sedikitnya 15 misil dan 4 drone dalam serangan tersebut. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengendalikan api. Sementara sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun di sisi lain, media negara Iran menyatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk yang berdampak pada keamanan energi global. Sampai saat ini situasi di lokasi masih dalam penanganan dan otoritas terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti serangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke Beijing di tengah upaya mencari solusi atas konflik yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan diplomatik di Beijing, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyerukan gencatan senjata menyeluruh untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 2 bulan. Pertemuan tersebut digelar saat Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan kunjungan ke Cina untuk membahas perkembangan konflik yang terjadi di Timur Tengah, serta upaya diplomasi yang dapat ditempuh guna mengakhiri konflik. Cina menyatakan dirinya sangat prihatin terhadap situasi yang terus memanas dan menegaskan pentingnya dialog serta negosiasi agar konflik tidak kembali meluas. Sejumlah pengamat menilai, langkah diplomasi Cina ini dapat memberikan energi baru bagi para upaya pencarian jalan damai di tengah negosiasi yang masih berjalan dinamis. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai. Namun pertemuan Iran dan Cina ini menjadi sinyal berkelanjutan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata dengan kelompok Hezbollah diumumkan pada 17 April lalu. Serangan militer Israel kembali menargetkan kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai salah satu basis kuat militan Hezbollah. Insiden ini menjadi serangan pertama militer Israel ke wilayah tersebut
sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan pada 17 April. Meski gencatan senjata telah diumumkan, bentrokan dan serangan militer dilaporkan masih terus terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa yang terdampak serangan ini. Namun serangan ini memicu kekhawatiran akan memanasnya kembali konflik di kawasan tersebut. Sejumlah pihak internasional pun terus menyerukan penahanan diri agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Situasi keamanan di Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut dilaporkan masih tegang. Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas stabilitas kawasan Timur Tengah, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan penghancuran terowongan yang terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh Israel menunjukkan ledakan besar di wilayah Lebanon Selatan. Ledakan tersebut diklaim sebagai bagian dari operasi untuk menghancurkan terowongan bawah tanah yang diduga digunakan oleh Hezbollah. Lokasi kejadian disebut berada di kawasan Mazrat Biyot El Sayed di distrik Tire. Rekaman menunjukkan kepulan asap tebal membumbung dari titik ledakan setelah operasi dilakukan. Namun demikian, waktu perekaman video belum dapat diverifikasi secara independen. Operasi militer ini terjadi di tengah konflik antara Israel Defense Force dan Hezbollah yang terus berlangsung. Sebelumnya, kedua pihak telah menyetujui gencatan senjata yang kemudian diperpanjang. Namun situasi di lapangan masih tetap tegang dengan risiko eskalasi lebih lanjut. Hingga saat ini, dampak operasi tersebut masih dalam pemantauan oleh berbagai pihak internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti Lebanon Selatan saat 3 petugas pertahanan sipil dimakamkan setelah tewas dalam serangan udara yang diduga dilancarkan Israel. Ketiganya gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di tengah konflik yang belum mereda. 3 petugas pertahanan sipil dikebumikan dalam upacara militer di kota Tyre, Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan suasana haru saat warga dan petugas berkumpul mengiringi peti jenazah dengan penghormatan resmi. Sejumlah warga terlihat menangis saat prosesi berlangsung. Ketiga korban dilaporkan tewas dalam serangan yang terjadi di kota Majdal Zon pada Selasa 28 April 2026. Mereka sedang menjalankan misi penyelamatan untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan, saat kemudian kembali menjadi target serangan. Pihak pertahanan sipil menegaskan, tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa, meski harus menghadapi resiko besar di tengah konflik yang berlangsung. Keluarga korban menyebut ketiganya gugur saat berusaha menolong sesama, dan menilai serangan tersebut sebagai tindakan tanpa belas kasih. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Namun sebelumnya, Israel menyatakan operasi militer di Lebanon Selatan masih menargetkan posisi yang disebut berkaitan dengan Hezbollah. Israel juga masih memberlakukan pembatasan pergerakan di sejumlah wilayah dekat Sungai Litani. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan telah diperpanjang selama 3 pekan. Meski demikian, serangan dan ketegangan di perbatasan masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Blangkon kompak menuju Baitullah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sorotan Dunia. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan para jemaah haji Indonesia agar mudah dikenali dan tidak tersasar di Tanah Suci. Salah satunya yang dilakukan oleh jemaah haji Kloter 10 Yogyakarta, yakni secara kompak memakai blangkon. Dari sisi budaya, itu memang blangkon ini, wiru atau lipatan, nah di sini kan jumlahnya 17. Ini mengingatkan para pemakai blangkon itu agar ingat setiap hari itu 17 rakaat. Ternyata 17 rakaat adalah jumlah rakaat sholat dalam 1 hari 1 malam.
Ini bukanlah rombongan pengirim pengantin yang akan mengikuti resepsi pernikahan Jawa. Ya, ini adalah bapak-bapak yang merupakan jemaah haji asal Kloter Yogyakarta yang dengan sengaja memakai blangkon saat berada di Tanah Suci. Blangkon memang identik dengan budaya Jawa dan tanda pengenal unik inilah yang mereka gunakan agar jemaah tidak terpisah dari rombongan. Ya, di tengah lautan manusia dari berbagai belahan dunia, persoalan jemaah terpisah dari rombongan tentu jadi tantangan tersendiri. Selain memberi ciri khusus, penggunaan blangkon dalam rangkaian ibadah haji sejak 2015 sekaligus bertujuan melestarikan budaya. Filosofi lainnya, sebanyak 17 lipatan atau wiru pada blangkon jadi simbol umat Islam melaksanakan sholat fardu 17 rakaat dalam sehari. Itu dalam rangka melestarikan budaya Jawa, yaitu pakai blangkon, di mana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya, al-muhafazatu 'alal qadimi sholih, begitu, menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan. Dari sisi budaya itu memang blangkon ini wiru atau lipatan, di sini kan jumlahnya 17. Ini mengingatkan para pemakai blangkon itu agar ingat setiap hari itu 17 rakaat. Ternyata 17 rakaat adalah jumlah rakaat sholat dalam satu hari satu malam. Mereka sepakat pemakaian blangkon akan berlanjut hingga lempar jumroh pada hari tasyrik, kecuali saat puncak haji atau wukuf di Arafah. Sebab jemaah laki-laki dilarang mengenakan penutup kepala. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Semangat saling membantu antar jemaah terus terlihat di Tanah Suci, seperti yang dilakukan sejumlah jemaah asal Gunung Kidul dalam program pasukan kursi roda. Melalui layanan sederhana ini, jemaah lansia dan risiko tinggi dibantu agar tetap nyaman menjalankan ibadah. Beberapa jemaah lansia bersiap menuju Masjid Nabawi dengan kursi roda yang siap digunakan untuk membantu mobilitas selama menjalankan ibadah. Meski sederhana, layanan ini memberikan manfaat besar bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Program bernama Paskuda atau Pasukan Kursi Roda ini digagas oleh Kibu Aisyah Gunung Kidul. Layanan dilakukan secara sukarela oleh sesama jemaah yang siap membantu para lansia dan jemaah risiko tinggi. Selama di Madinah, layanan kursi roda ini diberikan secara gratis bagi jemaah yang membutuhkan. Sedangkan saat puncak haji seperti di Arafah, Musdalifah, Mina, termasuk saat lontar jumroh dan tawaf ifadah, jemaah dapat memberikan infak seikhlasnya sebagai bentuk investasi kebaikan. Infak tersebut digunakan untuk pengadaan dan perawatan kursi roda yang nantinya akan ditinggalkan di Tanah Suci, agar dapat dimanfaatkan kembali oleh jemaah Indonesia saat musim umroh. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah Kristi yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya Pasukan Kursi Roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah yang sangat membutuhkan. Saat ini Paskuda memiliki puluhan relawan dari sesama jemaah yang siap membantu sesuai kebutuhan. Pendampingan dilakukan bergantian termasuk peminjaman kursi roda bagi jemaah yang memerlukan. Bagi para jemaah lansia, layanan ini menjadi penolong agar mereka tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa harus kelelahan berlebihan. Sekarang tuh saya terasa amat senang, bahagia karena bisa menjalankan ibadah haji. Jadi saya nggak terlalu capek. Kemarin kan saya kesini cuma jalan kaki, itu akhirnya sakit. Sampai di rumah itu terasa kayak sakit gitu Mbak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah nyaman. Meski dimulai dari langkah sederhana, program Paskuda menjadi wujud nyata kepedulian antar jemaah di Tanah Suci. Dengan semangat senyummu bahagiaku, para relawan berharap para lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh kebahagiaan.
Layanan kursi roda ini tak hanya membantu jemaah lansia untuk beribadah dengan nyaman, namun juga menjadi gambaran indahnya ukhuwah antara sesama jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, latihan militer berskala besar digelar pasukan Filipina dan Amerika Serikat di wilayah pantai Ilocos Norte. Latihan tembak langsung ini menjadi bagian dari penguatan kerjasama pertahanan di tengah dinamika keamanan kawasan. Pasukan Filipina dan Amerika Serikat menggelar latihan tembak langsung di Ilocos Norte. Latihan ini menjadi bagian dari Balikatan Exercise ke-41 yang merupakan kerjasama militer tahunan antara kedua negara. Rekaman video menunjukkan berbagai peralatan militer dikerahkan, termasuk sistem roket HIMARS yang beroperasi di area pantai. Drone juga terlihat dihancurkan oleh sistem pertahanan udara, serta target di laut yang berhasil dilumpuhkan. Unit infanteri turut melakukan simulasi pertahanan pantai dalam skenario serangan. Pihak militer menyebut latihan ini menunjukkan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan pasukan. Namun, aktivitas latihan ini juga memberikan dampak bagi warga setempat, terutama para nelayan. Sebagian nelayan mengaku tidak dapat melaut selama beberapa hari, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Warga lain menyebut suara dan aktivitas militer terasa menegangkan. Meski demikian, pihak militer menegaskan latihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan koordinasi antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan warga di Srinagar, India menggelar aksi massal untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Kampanye kesehatan publik ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat pemerintah. Ribuan orang turun ke jalan di Srinagar dalam aksi kampanye melawan penyalahgunaan narkoba. Aksi dimulai dari TRC Ground dengan pelepasan oleh Letnan Gubernur Manoj Sinha. Para peserta berjalan menyusuri rute utama kota hingga berakhir di Lal Chowk. Mereka membawa berbagai spanduk dan plakar yang berisi pesan bahaya narkoba sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Aksi ini melibatkan pelajar, pelaku usaha, kelompok masyarakat sipil, serta pejabat pemerintah. Tenaga kesehatan menyebut perang melawan narkoba membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pejabat setempat menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Dalam kegiatan ini juga digelar edukasi publik dan kampanye ikrar bersama untuk menolak narkoba. Mahasiswa seni rupa turut berpartisipasi dengan membuat lukisan langsung yang menggambarkan dampak buruk narkoba. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Juri Pengadilan Amerika Serikat menyatakan mantan bintang American Football Stephen Diggs tidak bersalah atas tuduhan penganiayaan koki pribadi pada 5 Mei 2026. Vonis bebas tersebut mengakhiri persidangan emosional terkait dugaan kekerasan fisik yang menjerat sang atlet. Juri persidangan secara resmi membebaskan Stephen Diggs dari dua tuduhan utama. Tuduhan tersebut meliputi tindakan pencekikan serta serangan dan kekerasan fisik. Kasus bermula dari perselisihan terkait masalah pembayaran gaji antara Diggs dengan koki pribadinya. Namun dalam persidangan, pihak juri menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Stephen Diggs tampak sangat emosional dan menahan tangis saat mendengar pembacaan vonis tidak bersalah tersebut. Hakim kemudian menerima putusan juri dan menyampaikan terima kasih atas kinerja juri selama proses persidangan berlangsung. Dengan putusan ini, seluruh tuduhan kriminal terhadap Stephen Diggs resmi diberhentikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andiseh, Iran. Api dengan cepat melalap bangunan memicu respons darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andiseh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh pengunjung dan penghuni mall berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak.
اینجا شهر اندیشه مجتمع تجاری ارغوان ساعت 4:40 به ما حریق اعلام کردن. 3 تا ایستگاه عملیاتی به اضافه ایستگاه کمکی شهرستان شهریار تو محل حاضر هستن. محبوسی فعلا نداره. افرادی که گیر افتاده بودن تخلیه شدن. بچه‌ها مشغول عملیاتن. حریق هم با توجه به که نمای ساختمان کامپوزیت بوده به خاطر همین گسترش پیدا کرده. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 5 warga sipil dilaporkan tewas setelah sebuah kendaraan yang mereka tumpangi diserang drone di wilayah Omdurman. Serangan terjadi di kawasan Al-Jomuya di selatan Omdurman saat sebuah kendaraan sipil menjadi target serangan drone. Seluruh penumpang dalam kendaraan tersebut dilaporkan tewas di tempat akibat serangan yang diduga dilakukan oleh milisi Janjaweed yang didukung Uni Emirat Arab. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang menargetkan warga sipil di tengah konflik yang masih berlangsung di Sudan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait motif serangan. Namun berbagai pihak menilai kejadian ini merupakan bagian dari rentetan pelanggaran terhadap warga sipil. Situasi keamanan di wilayah tersebut dilaporkan masih tegang, dengan resiko serangan susulan yang masih mengancam warga setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah orang terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos barikade keamanan di New York City yang berujung pada aksi dorong-dorongan dan konfrontasi di lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan kerumunan massa yang berusaha mendekati dan menerobos barikade polisi di sejumlah titik di New York City. Dalam insiden tersebut terjadi dorong-dorongan dan konfrontasi dengan petugas yang berupaya mengendalikan situasi. Aksi yang terjadi di New York City diduga merupakan bagian dari unjuk rasa yang digelar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tertentu. Sejumlah peserta aksi terlihat berupaya mendekati area yang dibatasi dengan tujuan menarik perhatian publik serta mendorong pesan mereka agar lebih didengar. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan spesifik aksi tersebut. Namun pihak berwenang masih melakukan pendalaman. Otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu informasi resmi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat polisi Israel membubarkan aksi protes menolak wajib militer bagi komunitas Haredi. Demonstrasi ini menjadi gambaran ketegangan sosial yang telah berlangsung lama di negara tersebut. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat aparat kepolisian Israel berusaha membubarkan aksi protes di pusat kota. Rekaman video menunjukkan petugas mendorong massa dan menggunakan meriam air untuk membuka jalan. Para demonstran terlihat berkumpul di sejumlah titik, menyanyikan lagu, menggaungkan slogan, dan melakukan aksi duduk di jalan raya. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan wajib militer bagi komunitas Haredi. Komunitas Haredi merupakan kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang selama ini mendapat pengecualian dari wajib militer. Kebijakan tersebut berasal dari kesepakatan sejak awal berdirinya negara Israel. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tekanan politik dan hukum meningkat untuk mendorong partisipasi mereka dalam militer. Hal ini memicu perdebatan dan protes berulang yang menunjukkan dalamnya perbedaan pandangan di masyarakat Israel. Hingga kini, situasi di Yerusalem masih tegang dengan potensi aksi lanjutan di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di kota Santa Marta, Kolombia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemerintah melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil. Para pengunjuk rasa mendesak kebijakan yang lebih serius demi melindungi lingkungan dan masa depan generasi mendatang dari dampak kerusakan iklim. Ratusan massa memadati jalanan di kota Santa Marta, Kolombia pada Senin waktu setempat. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Para demonstran menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan demi masa depan anak-anak mereka. Mereka menegaskan generasi saat ini sudah terlalu jauh terjebak dalam ketergantungan energi yang merusak,
sehingga perubahan harus dilakukan segera. Selain menuntut transisi energi, para peserta aksi juga mendesak perusahaan-perusahaan energi untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama dekade. Mereka menilai aktivitas industri polusi telah mengancam kelangsungan hidup dan mata pencarian warga lokal, khususnya sektor pertanian. Masa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pendanaan iklim publik sebagai langkah nyata untuk memastikan para pelaku pencemaran lingkungan memberikan kompensasi atas kerusakan yang mereka timbulkan. We must focus on the future of children, because otherwise, what are we doing at a fossil fuel treaty? What is it for? Who is it for? Well, it's not for the current generation because we're too deep down that road. It's for the future. Our lives are at risk. Our farms are at risk. We need them to pay for the damage caused on our communities for generations. Governments need to scale up public climate finance to make sure that these polluters. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kapal pesiar ditolak bersandar di Tanjung Verde setelah diduga terjadi wabah hantavirus di dalam kapal. 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia dan otoritas setempat langsung mengambil langkah darurat untuk mencegah penyebaran. Otoritas Tanjung Verde menolak kapal pesiar MV Hondius untuk bersandar di ibu kota Praia. Keputusan ini diambil setelah dugaan wabah hantavirus yang menyebabkan 3 penumpang meninggal dunia. Kapal yang mengangkut sekitar 150 orang itu kini masih berada di lepas pantai dalam pengawasan ketat otoritas kesehatan. Kementerian Kesehatan setempat menyatakan telah mengaktifkan protokol darurat menyusul peringatan dari World Health Organization atau WHO. Pihak berwenang menegaskan kapal harus tetap dijauhkan dari kota hingga situasi sepenuhnya dipahami. Meski resiko penyebaran ke masyarakat dinilai rendah, kekhawatiran tetap muncul di kalangan warga. Kondisi ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata negara kepulauan tersebut. Otoritas masih menunggu keputusan akhir terkait tujuan kapal, sambil melanjutkan karantina dan pemeriksaan kesehatan. Hantavirus diketahui menyebar melalui kontak dengan hewan pengerat, dan dalam kasus berat dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah mobil menabrak kerumunan warga di pusat kota Leipzig, Jerman. Insiden tersebut menewaskan 2 orang dan melukai sejumlah lainnya. 2 orang dilaporkan tewas sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah mobil menabrak kerumunan di Leipzig, Jerman pada hari Senin 4 Mei waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kendaraan polisi dan petugas darurat berada di lokasi kejadian yang telah dipasangi garis pembatas. Sejumlah awak media juga terlihat memadati area tersebut. Pengemudi diketahui memasuki kawasan perbelanjaan yang ramai di pusat kota, tepatnya di sekitar Universitas Leipzig dan Gereja Santo Nikolas. Sebelum akhirnya berhenti, kendaraan tersebut dilaporkan sempat menabrak beberapa titik. Polisi kemudian berhasil mengamankan pengemudi yang merupakan seorang pria berusia 33 tahun yang merupakan warga negara Jerman. Menurut laporan media setempat, saat insiden itu terjadi, area tersebut tengah dipadati pengunjung yang sedang beraktivitas di sejumlah kafe dan pertokoan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Sorotan Dunia. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.